Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengukuran, yaitu mengukur panjang dan berat benda. Anak-anak, ketika kita ingin mengukur panjang suatu benda, kita bisa mengamati perbedaan tinggi dan rendahnya benda tersebut. Dengan cara mengamati secara langsung, kalian bisa mengetahui benda mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek, tanpa harus memakai alat ukur. Nah, sekarang perhatikan ya, ini ada contoh video penjelasan tentang benda yang tinggi dan rendah. Di sini kita lihat di layar ya. Di sebuah taman terdapat pohon pinus dan pohon mangga. Nah, di sebelah kiri Ibu terdapat pohon pinus. Kita lihat ya, pohon pinusnya menjulang tinggi ke atas. Lalu, di sebelah kanan Ibu ada pohon mangga yang banyak buahnya. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, manakah yang lebih tinggi? Pohon pinus atau pohon mangga? Betul. Kita lihat ya. Kita amati dulu. Kita ukur tinggi pohon pinus ya. Ternyata pinus adalah yang lebih tinggi. Maka pohon yang lebih tinggi adalah pohon pinus. Lalu pohon manakah yang lebih pendek? Kita ukur dulu ya. Ya, ternyata pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang lebih pendek. Jadi, kesimpulannya, pohon pinus lebih tinggi dari pohon mangga. Dan pohon mangga lebih pendek dari pohon pinus. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang mengukur panjang benda dengan anggota tubuh. Tahukah kalian bahwa setiap benda memiliki ukuran? Ukuran benda ada yang panjang dan ada yang pendek. Kita dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan tak baku. Nah, kita dapat mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh kita loh anak-anak. Anggota tubuh apa saja ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda? Yang pertama yaitu jengkal. Jengkal merupakan satuan panjang tak baku menggunakan telapak tangan dengan ukuran mulai dari ujung jari kelingking hingga ujung ibu jari tangan yang direntangkan. Yang kedua yaitu hasta. Hasta merupakan satuan panjang tak baku menggunakan lengan bawah dengan ukuran mulai dari ujung siku sampai ujung jari tengah. Materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang berat benda. Jika salah satu timbangan ke arah bawah, artinya bagian tersebut terisi oleh benda yang lebih berat. Sedangkan untuk bagian timbangan yang terangkat ke atas,
artinya bagian tersebut terisi oleh benda yang lebih ringan. Nah, jika timbangan sejajar, artinya kedua benda atau objek memiliki berat yang sama. Contoh membandingkan berat benda. Perhatikan timbangannya ya anak-anak. Di timbangan tersebut terdapat 1 buah semangka dan 1 buah jeruk. Buah semangka berada di bagian bawah, sedangkan buah jeruk berada di bagian atas. Artinya buah semangka lebih berat daripada buah jeruk. Selanjutnya, bagaimana ya cara mengukur berat benda dengan satuan tak baku? Kita dapat mengetahui berat benda dengan cara menimbangnya ya anak-anak. Nah, kita dapat menimbang berat benda menggunakan timbangan sederhana atau yang bisa disebut dengan alat ukur tak baku. Alat ukur tak baku dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak, atau kita juga bisa membuatnya sendiri, seperti contoh berikut ini. Kita bisa menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju serta 2 buah kantong plastik transparan. Nah, untuk menimbang berat suatu benda, kita bisa menggunakan benda lain seperti kelereng, batu, dan lain-lain sebagai alat timbangannya. Nah, sekarang kita coba mengukur apel berikut ini. Kita akan menimbangnya menggunakan kelereng sebagai anak timbangannya. Setelah ditimbang, ternyata berat 1 apel sama dengan 8 kelereng. Perlu diingat ya anak-anak, bahwa ketika kita mengukur berat suatu benda, maka timbangannya harus lurus atau sejajar. Nah, setelah itu, kita akan mencoba lagi mengukur berat buku seperti ini. Kita akan menimbangnya menggunakan koin sebagai anak timbangannya. Itu tadi merupakan cara mengukur panjang dan berat benda. Sekian materi yang Ibu bisa sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.